Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dwi Susanti dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan pembagian dividen. Topik pembahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian dividen. Yang kedua, teori-teori dividen. Yang ketiga, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang keempat, pengaruh kebijakan dividen terhadap aset pemegang saham. Dan yang terakhir, aspek dalam kebijakan dividen. Yang pertama yakni pengertian dividen. Apa sih kebijakan dividen? Menurut Agus Sartono menyatakan bahwa keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan akan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau dalam bentuk laba yang ditahan yang akan diinvestasikan di masa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yakni ada 6. Yang pertama, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Yang kedua, tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, pembatasan hukum. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, keadaan pemegang saham. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yakni teori-teori kebijakan dividen. Teori-teori kebijakan dividen ada 3. Yang pertama, irrelevance theory. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun terhadap biaya modal. Teori yang kedua yakni bird in the hand theory. Teori ini berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan di dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, teori dividen. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bentuknya bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan antara lain 1. Kebijakan dividen yang stabil. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Pengaruh kebijakan dividen terhadap aset pemegang saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan atau yang disebut laba ditahan. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung kebijakan dividen masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal dan menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Yang terakhir yakni aspek dalam kebijakan dividen ada 3. Yang pertama, stok dividen atau dividen saham, yakni pembayaran tambahan saham kepada para pemegang saham dan menunjukkan penyusunan kembali modal perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan pemegang saham tetap tidak berubah. Yang kedua yakni stock split atau pemecahan saham. Pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Pemecahan saham lama menjadi saham baru akan menyebabkan jumlah saham yang beredar akan lebih bertambah. Yang terakhir yakni pembelian kembali saham. Sebagai alternatif pembelian dividen berupa uang tunai, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan atau repurchasing stock. Saham yang dibeli kembali itu akan dibukukan sebagai perkiraan treasury stock. Dengan dibelinya kembali sebagian saham, maka jumlah saham yang beredar akan berkurang. Bila diasumsikan pembelian kembali saham ini tidak memberi pengaruh negatif terhadap keuntungan perusahaan, maka EPS akan meningkat yang akan meningkatkan harga pasar saham.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.